Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk berbagi sedikit tentang insya Allah berisi tentang kebaikan. Dan karena sekarang kita sudah memasuki bulan Sya'ban, tinggal menghitung beberapa minggu lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Dan video ini ada kaitannya tentang keutamaan bulan suci Ramadan, karena agar kita tahu. Jadi sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, kita harus tahu dulu ada apa sih di bulan suci Ramadan. Pertama kita bahas bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tak terasa kita sudah meninggalkan bulan Rajab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemarin sudah kita lewati. Yang dianjurkan di dalamnya itu untuk memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita memasuki bulan Sya'ban yang dikatakan syahri, adalah bulanku, yaitu bulannya Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan ini turun ayat perintah tentang sholawat, yang kita semua merasakan kenikmatan bersolawat. Dan solawat ini adalah amalan yang tidak perlu memiliki rukun dan syarat, tidak memiliki aturan yang banyak sebagaimana ibadah-ibadah yang lain memiliki rukun dan syarat. Nah, ini solawat tanpa ada rukun dan syaratnya bisa dilakukan, bisa dikerjakan. Man shalla alaiya salatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka Allah akan membalas 10 solawat. Maka bagaimana dengan 10 solawat yang kita baca? Maka bagaimana dengan 100 solawat yang kita baca? Bahkan 1000 kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguh banyak pahala yang akan kita dapati berkat kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita ini sebelum masuki bulan suci Ramadan ada 2 bulan kita untuk bersiap-siap. Karena ini Ramadan kalau diperumpamakan seperti tamu yang spesial. Jadi bukan tamu sembarang tamu, tapi ini tamu yang spesial, yang cuma datang setahun sekali. Itu pun tahun berikutnya belum tentu datang lagi. Jadi ini tamu yang sangat spesial. Nah, saking spesialnya ini bulan suci Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu untuk kita bersiap-siap. Waktunya bukan sehari 2 hari, tapi 2 bulan. Sya'ban dan Rajab kemarin yang telah lalu. Itu 2 bulan waktu kita untuk mempersiapkan diri menyambut tamu yang spesial itu Ramadan. Mengapa sih? Ada apa di bulan suci Ramadan? Itu dikatakan dalam hadis Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasa ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau an yakuna haulan kamilan." Kalau andai kata manusia ini mengetahui apa saja yang terdapat di bulan suci Ramadan, Allah bukakan hijab sehingga kita dapat melihat keberkahan yang sangat begitu banyak yang Allah berikan. Niscaya kita sebagai manusia akan mengharap 1 tahun full itu Ramadan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ganjaran sangat begitu banyak di bulan suci Ramadan. Jadi kita bergembira ini
atas datang bulan suci Ramadan karena ibadah, bukan karena yang lain-lain. Ya, kalau di kita ini kan biasa Ramadan itu penuh dengan keseruan. Ya nggak apa-apa, bergembira atau seru yang terdapat di bulan suci Ramadan, ngabuburit. Tapi hati-hati, jangan sampai ngabuburit itu adalah penyebab pahala puasa kita tidak dapat, bahkan batal. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Dikatakan dalam hadis Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapati rasa lapar dan haus, pahalanya tidak ada. Kenapa? Ya itu tadi, puasa pas membeluk maghrib ngabuburit. Ngabuburitnya ya tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga pendengaran, tidak bisa menjaga lisan. Maka harus kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam puasanya. Kita ini beruntung sekali menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena beruntungnya kita ini mudah untuk beramal soleh. Dosa nggak langsung Allah azab. Beda dengan umat-umat terdahulu. Itu umat-umat terdahulu dalam riwayat, ketika mereka berbuat maksiat, maka seketika pula Allah mengadab mereka. Dan beribadahnya itu sulit. Bahkan kalau misalkan pakaian mereka terkena najis, itu nggak bisa dicuci, nggak bisa disucikan dengan apapun, maka wajib dipotong, maka wajib dibuang itu pakaian yang terkena najis. Itu saking sulitnya ibadah mereka. Dan mereka ketika beribadah ya pahalanya sesuai kadar kemampuan mereka. Kalau misalkan mereka bersedekah 1 rupiah, maka tetap pahalanya 1 rupiah. Tapi beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kita mau berbuat apapun, kita mau mengamalkan apapun, selagi itu syariat yang diperintahkan, maka ganjaran pahala yang Allah berikan berkali-kali lipat. Jangankan berbuat sesuatu, bahkan niat baik saja Allah telah catatkan amal baik. Dalam hadis Arba'in dikatakan, "Waman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah." Orang yang punya niatan baik, ingin berbuat baik, dia niat baik. Nanti saya mau sholat tahajud misalkan. Falam ya'malha, namun tidak jadi diamalkan. Punya niatan baik, tidak jadi diamalkan. Ketiduran misalkan. Apakah Allah tidak balas? Apakah Allah tidak catat sebagai kebaikan? Kata bahwa Allah hasanatun kamilah. Allah balas tetap menjadi satu baik yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Bayangin, nggak berbuat apa-apa, cuma niat baik doang, Allah balas satu kebaikan yang sempurna. Terus kalau kita mampu melakukan kebaikan tersebut bagaimana? Bukan satu. Waman hamma bihasanatin fa'amilaha katabahu Allah indahu asyara hasanatin ila sab'ati di'afin ila ad'afin katsira. Bahkan bukan satu kebaikan yang Allah balas bagi kita yang mengerjakan kebaikan, Allah balas 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Bahkan sampai kelipatan bilangan tersebut hanya Allah yang tahu. Saking banyaknya kelipatan pahala yang Allah berikan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan amal soleh. Coba kalau kita bayangkan dari hadis tersebut, ini hadis bagi siapa saja yang mengerjakan amal soleh di waktu apapun, Terus kalau kita kerjakan kebaikan di bulan Ramadan, beda lagi. Kata Nabi SAW, walaupun hadis dhaif, tapi tetap ini hadis Nabi SAW.
sumtu shaim tasbihun wa nawmuhu ibadatun wa amalu mudha'afun wa du'aun mustajabun. Dikatakan diamnya orang yang berpuasa itu dihitung sebagai orang yang bertasbih. Cuman diam, berpuasa diam. Wa nawmuhu ibadatun, tidurnya saja ibadah. Kenapa? Karena dia sudah berpuasa. Tapi jangan sampai Ramadan tidur mulu. Ya walaupun capek, wajar, lemes karena berpuasa. Tapi jangan sampai jadikan alasan kita untuk malas-malasan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena wa amaluhu mudha'afun, amalannya dilipat gandakan. Kita melakukan ibadah sunnah, sholat duha, kan amalan sunnah. Di bulan suci Ramadan dilakukannya, Allah ganjar pahala fardu. Terus kalau pahala fardu, Allah balas sebagai pahala apa? Allah balas berlipat-lipat kali ganda. Terus ketika berdoa, beda. Doa di semua waktu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di bulan Ramadan lebih dijabah lagi. Maka mintalah sebanyak mungkin di bulan suci Ramadan. Nah, dari fadilah yang sangat begitu banyak yang tadi disebutkan, itulah alasan kenapa Allah memberikan waktu 2 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan agar kita bersiap-siap, yaitu bulan Rajab dan Sya'ban sekarang ini. Ulama mengatakan bahwasanya Rajab itu adalah bulannya zara', yaitu menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi, bulan Sya'ban adalah bulannya menyirami. Wa Ramadan syahrul hasad, dan bulan suci Ramadan adalah bulannya mempanen. Kenapa ulama mengartikan Rajab itu bulannya menanam? Ya memang benar. Kita ketika ingin mendapatkan hasil dari apa yang ingin kita dapati, buah contoh, kita ingin mendapati buah, maka bagaimana kita biar mendapatkan buah? Nggak bisa tiba-tiba langsung ada buah, kecuali adanya penanaman. Maka ditanamlah bibit. Kemudian ketika ditanam bibit, apakah langsung tumbuh buah begitu saja? Tidak. Disirami setiap hari, dikasih pupuk, dikasih vitamin dan lain sebagainya. Habis itu ketika sudah tiba saatnya itu berbuah, dan ada pula waktu untuk memanen. Nah begitupun amal soleh, pahala yang sangat begitu banyak, ada waktunya kita untuk mempanen daripada amalan-amalan kebaikan tersebut. Maka dipersiapkan dari bulan Rajab, masuk Sya'ban, dan masuk bulan suci Ramadan. Jadi itulah alasan mengapa kita harus mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari sebelum masuk bulan suci Ramadan. Dan tidak akan Allah berikan karunia seseorang mudah untuk beribadah di bulan suci Ramadan, melainkan dia telah berupaya untuk bersungguh-sungguh beribadah di bulan Sya'ban. Dan tidak akan didapati karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beribadah di bulan suci Sya'ban, melainkan dia telah mempersiapkan diri dari bulan Rajab. Jadi mumpung masih ada waktu sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita semangat di bulan Sya'ban ini agar nanti kita terbiasa dalam melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Mungkin sekian dari saya. Apabila bermanfaat, jangan sukar untuk men-share video ini, like kalau suka, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dari saya, Ahmad Dzikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.